Mana nih yang kemarin teriak-teriak Gibran nggak berani ke kampus? Tuh lihat tuh, buka matanya lebar-lebar. Wapes Gibran lagi ada di kampus, coy. Kan dari dulu diminta ke kampus universitas, giliran ke kampusnya belum buka. Gibran menjawab harapan netizen. Dia mendatangi kampus Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten. Nah gitu dong Mas Wapres, berani datang ke kampus. Tapi sayangnya Mas Wapres tidak berdialog dengan mahasiswa karena kampus ini memang sedang dalam pembangunan dan belum ada mahasiswanya. Waduh, salah lagi. Wis angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kali ini kita akan membahas Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yang dimana akhirnya Gibran berani datang ke kampus, guys. Tepuk tangan dulu. Karena selama ini netizen menginginkan ya adanya perdebatan di kampus, yang dimana Gibran datang ke kampus dan berdebat, ya kan, bertengkar pikiran kepada ataupun dengan mahasiswa. Kan keren tuh ya, beliau anak muda ya kan, mahasiswa juga masih anak muda. Tapi sayangnya teman-teman semua, Gibran ke sana hanya meninjau pembangunan kampus yang dimana memang belum ada mahasiswanya. Dan ini juga menjadi komentar daripada netizen gitu ya. Jadi selama ini kita itu masih berpikir bahwasanya ya kemampuan Gibran itu kapasitasnya nggak di situ gitu loh. Ya ini menurut Pak netizen banyak orang ya, nggak cuma gua gitu ya. Karena memang kita belum pernah menemukan Gibran benar-benar berdebat, adu pikiran, bertarung pikiran dengan mahasiswa yang kritis gitu loh. Membahas tentang bagaimana sih Indonesia ke depannya, membahas tentang kemajuan Indonesia baik dari ekonomi, dari sosial dan lain sebagainya. Belum pernah kan kita melihat? Maka dari itu banyak rakyat yang penasaran. Kemarin benar kejadian tuh datang, tapi sayangnya masih dibangun ya, alias belum jadi kampusnya. Nah teman-teman semua, kemarin juga ada nih ya video Gibran yang menjadi juri dari siswa gitu ya, yang dimana di sana sepertinya mempelajari soal AI gitu. Nah ini pun dikomentari keras oleh netizen nih. Jadi bagus sekali nih ya. Oke teman-teman semua, tanpa yang cakap langsung saja kita lihat ke videonya. Mana nih yang kemarin teriak-teriak Gibran nggak berani ke kampus? Tuh lihat tuh, buka matanya lebar-lebar. Wapes Gibran lagi ada di kampus, coy. Iya, mana yang teriak-teriak kemarin Gibran nggak berani ke kampus? Ini tuh di Kabupaten Tangerang, lagi meninjau Universitas Syekh Nawawi di Tangerang. Berani kan di kampus kan? Cuman lagi dibangun kampusnya, belum ada mahasiswanya, guys. Dari dulu diminta ke kampus universitas, giliran ke kampusnya belum buka. Coba itu, kampus belum jadi, belum ada mahasiswa. Ngapain di sono? Nggak berani. Itu tandanya masih belum berani Mas Gibran datang ke kampus. Kampus belum ada mahasiswanya. Ngapain di situ? Halo guys, buat kalian yang selalu bilang kalau Gibran nggak pernah berani mendatangi kampus, kalian salah besar deh. Nyatanya tanggal 6 Maret lalu Gibran mendatangi Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Kabupaten Serang, Banten. Tapi sayangnya saat dia datang kampusnya belum buka. Salam. Dalam satu pekan, Anies Baswedan mengunjungi dua kampus besar, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung. Di dua kampus itu, Anies Baswedan disambut sangat meriah dan dia juga berdialog dengan mahasiswa. Kenapa tiba-tiba netizen teringat pada Wakil Presiden Gibran? Netizen berharap Gibran juga bersedia datang ke kampus dan berdialog dengan mahasiswa. Tapi tidak lama setelah itu, Gibran menjawab harapan netizen. Dia mendatangi kampus Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten. Nah gitu
dong Mas Wapres, berani datang ke kampus. Tapi sayangnya Mas Wapres tidak berdialog dengan mahasiswa karena kampus ini memang sedang dalam pembangunan dan belum ada mahasiswanya. Waduh, salah lagi. Wis angel. Siapa nama kamu? Fufu, Kamu? Fafa, Kayaknya gue pernah denger nama kayak gini. Kalau kamu? Fofo, Fufu, Fafa, Fofo. Kalian harus jadi pemain bola yang hebat. Biar bisa main di Piala Dunia. Iya, jangan sampai gedenya jadi buzzer yang kerjanya cuma memecah belah bangsa. Di awal kegiatan, mereka diminta membuat gambar logo sekolah dengan menggunakan AI. Para siswa juga diminta mengerjakan beberapa soal matematika dengan bantuan AI. Gibran. What? Oh my god, it's even worse than I thought. Gua kira kayak bikin AI agent gitu loh, kayak AI agent. I admit takes a little bit of programming skills dan mengerjakan soal matematika buat AI dijadiin ajang lomba. What the fuck are we doing? Lu tinggal pakai Cloud 3,7 Sonnet, nggak perlu apa-apa, tinggal kasih soalnya, boom, langsung dikerjain, anjir. What do you mean bro, hal kayak begitu perlu dilombain when the most basic AI out there in the market can probably do that already tanpa perlu specific prompt engineering. Jadi makin kelihatan anjir ini orang kayak Gibran obsession with AI. He doesn't even fucking know how it works. Pemerintahnya berlomba-lomba untuk membekali anak-anak muda kayak kalian untuk belajar AI. Jadi Indonesia itu jangan sampai kalah. Kita harus belajar membuat AI, bukan belajar menggunakan AI. Kalau belajar menggunakan AI, nobody needs to learn. Actually, here, I'm gonna fucking demonstrate it. Bentar, gue mau cari soal matematika SMP. See, nggak perlu diapa-apain kan? Lu ngapain ngadain lomba mengerjakan soal matematika menggunakan AI? Just literally copy-paste that shit. This machine will think for you. The AI understands what the fuck I mean by this. Yang ngasih jawaban dalam bahasa Indonesia. Apanya mau dilombain? There's nothing. Holy fuck. Kids do not need ChatGPT. Repeat after me. Anak-anak tidak butuh menggunakan ini. Tugas mereka belajar dan berpikir dan memahami dengan nalar. Why will we let AI do the thinking for them? Anak-anak, jangan menggunakan AI untuk problem solving. We should not encourage kids to use AI from problem solving. Kita tahu sejak debat Pilpres tempo hari dia nyaris tidak pernah berani datang ke kampus. Karena mungkin dia merasa bahwa kapasitasnya jauh di bawah warga kampus ya, insan kampus ya. Dan memang terbukti ternyata dari berbagai tampilannya, bahkan setelah menjadi Wapres pun kita langsung bisa mengukur bagaimana kemampuan Gibran yang mengerikan sekali ya. Kalau misalnya batas minimal seperti ini gitu ya, saya khawatir Gibran justru segini atau nggak sampai gitu ya. Nah, tuntutan atau harapan warga negara Indonesia khususnya netizen agar dia berani mengunjungi kampus-kampus berdialog dengan sivitas akademika seperti yang biasa dan sering dilakukan oleh Anies Baswedan misalnya, itu nyaris tidak pernah terwujud ya. Untuk ukuran Wapres ya, itu nggak berarti sama, nggak worth it lah ya, nggak berarti apa ya. Orang Jawa bilang rak menjaji gitu ya. Masa kita keluarkan uang 72 triliun, hampir 72 triliun, dapat Wapres seperti ini. Kunjungan ke SD-SD misalnya meninjau makan gratis. Lalu ke SMA pernah dia malah ngundang tukang cukur melakukan razia rambut di SMA. Itu sungguh-sungguh membagongkan ya. Sangat sayang kita punya uang 72 triliun habis untuk memilih orang seperti ini saja. Ya, ini teman-teman sekalian, kalau saya baca beritanya bukan cuma belum beroperasi, kampusnya belum selesai dibangun. Jadi dia berkunjung bukan ketemu mahasiswa, bukan ketemu dosen, apalagi para guru besar dan rektor. Dia hanya bertemu dengan batu bata, pasir, batu kali ya, kan gitu kan? Ya teman-teman semua, gokil banget lah ya wakil presiden kali ini. Gue nggak bisa bayangin ya ketika nanti misalnya Gibran maju di Pilpres 2029 dan lawan dengan Pak Anies Baswedan, berdebat tuh.
Gimana jadinya ya teman-teman semua? Karena tingkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini agak unik gitu ya. Dinilai agak unik nih oleh netizen. Ketika Gibran jalan-jalan, mantau bencana, terus banyak yang komen pendukungnya, ini baru wapres kerja nyata. Lah, kalau cuma jalan-jalan, cuma ngecek, semua orang bisa. Yang dimasalahkan itu adalah bagaimana action plan selanjutnya. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau misalnya cuma jalan-jalan doang, mantau-mantau doang, semua orang bisa. Kalian penggemarnya kayak gitu doang disebut kerja nyata gitu loh. Lucu banget sih. Kata Bobi Nasution, menjadi gubernur di usia 33, capaian tertinggi yang saya rasakan. Jadi begini sebenarnya, lu tuh nggak mungkin jadi gubernur kalau bukan mantu Jokowi. Jangankan gubernur, wali kota pun nggak mungkin. Kalau nggak jadi mantu Jokowi, lu mentok di Isprot. Nah, diganti statementnya, menjadi mantu Jokowi adalah capaian tertinggi yang saya rasakan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan jadi gubernur usia 33 tahun, capaian tertinggi yang saya rasakan. Keren Pak. Di luaran sana usia 33 tahun pengangguran Pak Bobi. Yang salah siapa? Yang salah mereka. Salah cari mertua. Kalau Pak Bobi kan cari mertua bener, cari mertua presiden. Dengan mudah Pak Bobi dijadikan wali kota terus gubernur. Enggak, bercanda. Saya mengapresiasi Pak Bobi. Ini semua hasil dari kerja keras Pak Bobi. Pak Bobi keren, Pak Bobi pinter sehingga bisa menjadi jabatan tertinggi gubernur termuda di Indonesia. Keren Pak. Tapi sekeren-kerennya Pak Bobi, mulut netizen ini tetap aja sirik dan julid. Yuk kita bacakan. Wak. Lu jadi gubernur bukan karena kerja keras lu, tapi mertua lu no. Wah. Banyak pencapaian karena unsur mertua. Emang udah tepat pilihan kau bang, dapat mertua dari golong-golong. Capaian tertinggi ya jadi mantu presiden. Bener juga sih, coba ya. Aku dulu jadi mantu presiden, paling sekarang udah jadi wali kota atau gubernur atau ketua umum partai. Bukan capaian kamu Bob, tapi lebih jelasnya capaian mertuamu. Kamu mah gak ada apa-apanya tanpa cawe-cawe mertuamu. Gimana sih mikirnya? Kalau nggak menantu presiden mah mana mungkin. Hebat lu Bob, hebat pilih mertua. Ini pelajaran buat seluruh anak muda di Indonesia. Kalau pilih mertua yang baik, yang bijak, yang sukses, biar masa depan kalian cemerlang seperti Mas Bobi, gubernur Sumatera Utara. Enggak. Ini yang dipikirkan netizen itu julid, mereka iri karena tidak bisa seperti Mas Bobi, ya kan? Mas Bobi bisa mencapai puncak karirnya ini karena usahanya sendiri. Ya cari mertua kan juga usaha, iya kan? Pak Bobi, maaf.